Di sini akan gue berikan informasi lagi mengenai pinjaman online ilegal. Apa itu informasinya, Bang? Yaitu teman-teman hanya baru daftar saja di pinjol ilegal, tapi tiba-tiba duitnya langsung cair. Padahal belum mengajukan loh, baru daftar doang. Tapi tiba-tiba uangnya cair masuk ke rekening. Nama aplikasinya apa tuh, Bang? Nah, ini akan gue berikan kepada teman-teman. Nanti di sini videonya mungkin agak sedikit panjang karena nanti akan gue berikan video dokumentasinya di dalam kedua aplikasi pinjol tersebut. Status aplikasi pinjol itu adalah pinjol ilegal. Jadi teman-teman yang merasa punya pinjol ini wajib sekali kalian galbaikan. Kenapa bisa seperti itu? Nanti teman-teman bisa tahu sendiri yang gue tampilkan apa saja. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Pinjol. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pinjol ilegal. Di sini ada dua aplikasi pinjol ilegal. Orang baru daftar doang, orang baru buka aplikasinya, tapi tiba-tiba dananya cair masuk ke rekening teman-teman. Nama aplikasinya apa? Kok bisa ya pinjol tersebut bisa melakukan auto transfer? Ini yang kita bahas. Jadi teman-teman yang memiliki dua aplikasi pinjol ini wajib kalian galbaikan. Kenapa? Ini teman-teman kalau kalian nggak galbaikan, tentu jelas sekali teman-teman bakalan dirugikan. Karena dua aplikasi pinjol tersebut ini pinjolnya penipuan. Pinjolnya penipuan. Dan teman-teman bakalan diperas habis-habisan. Oke. Teman-teman, perhatikan, gua akan berikan video dokumentasinya di pojok sebelah kanan ataupun pojok sebelah kiri. Di sini akan gue berikan video rekam layarnya, teman-teman bisa perhatikan baik-baik. Oke, kita akan fly 1, 2, 3, fly. Nah, di sini gua sudah membuka aplikasi pinjol ilegal. Ya, di sini kita baca-baca juga. Kita baca-baca juga untuk aplikasi pinjol ilegal ini ternyata dia bisa mengambil kamera, mengakses kamera, gambar, lokasi, informasi perangkat yang berisi IV, email, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi pinjol ini adalah aplikasi pinjol cepat dana. Ya, jadi teman-teman lihat ya permission dari pinjol ilegal yang bernama cepat dana, teman-teman harus bisa perhatikan izin aksesnya ini bagaimana, apakah berbahaya atau tidak. Jadi sebelum teman-teman install, teman-teman baca juga. Oke, di situ ada di situ ada pernyataan izin aplikasi cepat dana membutuhkan tugas akses daftar aplikasi. Jadi aplikasi ini bisa melihat daftar aplikasi yang kalian install dan juga bisa mengakses kamera dan juga bisa mengunggah gambar KTP dan juga bisa mengambil lokasi atau GPS. Bisa membaca perangkat handphone yang Anda gunakan, baik itu menggunakan WiFi, jaringan internet, lokasi, email, Mac, dan lain sebagainya. Teman-teman juga perhatikan, dan ternyata aplikasi pinjol cepat dana ini, dia ini merekam layar, ya bro, terdeteksi bahwa aplikasi cepat dana ini merekam layar di saat Anda membuka aplikasinya. Teman-teman perhatikan videonya, di sini akan gua login menggunakan nomor HP. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini gue sudah masuk ke halaman awal. Di situ kalian bisa lihat peminjaman ada 3.600.000, jumlah yang dilunasi ada sekitar 1 juta. Dan ternyata masih ada beberapa produk yang kita bisa ajukan. Nanti kita ajukan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa pinjaman lunas. Nah, pinjaman lunas. Jadi kalau pinjol ilegal cepat dana ini dia bisa auto transfer. Buktinya mana? Nanti akan gue berikan buktinya ya bro. Teman-teman bisa perhatikan, bisa kalian lihat. Oke, yang kedua di sini teman-teman kita bisa melihat izin akses permission dari aplikasi cepat dana. Dia itu mengambil kamera, lokasi, dan juga telepon. Nah, kalau telepon ini dia bisa mengambil log panggilan telepon teman-teman, SMS, dan juga log panggilan teman-teman. Dia bisa mengambil itu. Yang selanjutnya dari aplikasi Ada Dana. Aplikasi pinjol ilegal yang bernama Ada Dana.
teman-teman bisa perhatikan. Nah, kalau aplikasi pinjol ada dana, ini berbahaya juga karena dia bisa mengakses daftar buku kontak teman-teman. Yang kedua, dia bisa mengambil lokasi kalian. Yang ketiga, bisa mengambil informasi file. Ya, dia hanya bisa melihat informasi file. Nggak bisa mengambil file di dalam galeri, tapi hanya bisa melihat informasi file. Yang selanjutnya terakhir itu dia bisa melihat informasi perangkat, seperti jenis perangkat yang kalian gunakan, IP yang kalian gunakan, dan lain sebagainya. Dan bahkan dia bisa melihat email kalian. Ya, itu aplikasi pinjol ilegal yang bernama Anda Dana. Ini cukup berbahaya juga. Dan di situ masih ada satu produk dan kita ajukan ya pinjaman ini di aplikasi Anda Dana. Oke, sampai di situ teman-teman paham dan selesai, dan kita akan melihat izin akses dari aplikasi pinjol ilegal Anda Dana. Untuk izinnya di situ ada telepon, lokasi, dan kamera. Sama halnya dengan tadi yang gue sudah sampaikan juga. Nah, kedua aplikasi pinjol ilegal yang bernama Anda Dana ini, dia bisa mentransfer auto. Artinya teman-teman baru daftar doang, tapi tiba-tiba uangnya pun cair masuk rekening. Padahal baru daftar doang. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang kita bahas. Nah, Anda juga harus tahu aplikasi pinjol Anda Dana ini modusnya sama halnya dengan pinjol ilegal yang sebelumnya yang bernama kredit dana. Nah, modus-modus penipuan dari pinjol kredit dana dengan Anda Dana ini masih satu modus. Teman-teman baru daftar doang, duitnya masuk. Lalu nanti ada yang WA Anda bahwa uangnya disuruh kembalikan. Nah, kalau ada yang WA Anda, lalu Anda disuruh mengembalikan uangnya, jangan pernah kalian kembalikan. Itu adalah modus penipuan. Kalau Anda kembalikan, maka nanti uangnya masuk lagi. Kalau Anda bayar, auto transfer lagi dan nggak ada selesai-selesainya. Itu ya bahayanya seperti itu. Nah, padahal sudah jelas sekali bahwa aplikasi pinjol ilegal ini meretas log panggilan, SMS, dan buku telepon teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman gabay tentu resikonya bakalan kena sebar data. Apalagi kalau nggak sampai mengembalikan. Lebih baik kalian galbaikan daripada kalian nggak galbaikan. Kalau kalian nggak galbaikan, jelas sekali teman-teman bakalan kena sebar data. Nah, teman-teman perhatikan video dokumentasi gue tampilkan lagi. Ini bukti hasil pencairan dan di mana nasabah ini mengajukan pinjaman online di Cepat Dana dan Ada Dana. Ternyata yang transfer dananya ini dari PT Odeo Teknologi Indonesia dengan jumlah utangnya sebesar, dengan jumlah pinjaman itu sebesar Rp992.000. Dan selanjutnya ada juga dana pencairan itu masuk ke rekening sebesar Rp1.176.000 dari PT Odeo Teknologi Indonesia. Dari kedua itu bisa jadikan bukti. PT Odeo Teknologi Indonesia ini PT apa sih? Teman-teman bisa searching aja sendiri. Apakah pinjol ilegal ini menaruh dana di PT tersebut? Karena banyak sekali orang galbay, orang mengajukan pinjaman online ilegal di iPhone ataupun di Android. Ini kebanyakan yang mentransfer dananya dari PT Odeo Teknologi Indonesia. Seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa diusut. Kenapa PT Odeo yang transfer dananya? Seharusnya dari pihak kepolisian bisa melihat ini agar bisa diproses. Agar tahu nih induk pinjol ilegalnya ada di mana. Oke? Dan selanjutnya teman-teman kalian bisa perhatikan lagi video dokumentasinya seperti ini. Untuk rincian tagihan utangnya seperti apa. Kita bisa melihat dari segi dalam pemeriksaan, tadi kan gue sudah mengajukan dalam pemeriksaan. Dan kita juga masuk lagi ke Ada Dana. Dan ternyata aplikasinya dari Cepat Dana ini, dia merekam layar. Sungguh bahaya juga ya bro.
Dan selanjutnya, teman-teman perhatikan peminjaman sejarah. Dan teman-teman perhatikan, di situ gue sudah mulai mengajukan. Di situ terlihat jumlah peminjaman 2 juta, limit pinjaman 7 hari, jumlah aktual penerima 1.200.000, jumlah pelunasan 2 juta, total biaya 760, biaya admin 760. Ya, ini pinjol ilegal benar-benar ya merugikan masyarakat yang saat ini sedang butuh duit tapi meminjamnya di aplikasi pinjol ilegal. Kalian bisa lihat sendiri bahwa aplikasi pinjol ilegal dari segi bunganya dan penerima dananya ini tidak sesuai sekali. Anda mengajukan 2 juta yang masuk ke rekening 1.200.000. Biaya adminnya 760 dan lu mengembalikan dana, sedangkan lu bisa mengembalikan dananya itu sebesar 2 juta. Gokil ini bro, kacau ini ya. Lu pinjam 2 juta, masuk ke rekening 1,2 juta rupiah dan biaya adminnya 760.000, tapi setelah itu teman-teman harus mengembalikan dananya sebesar 2 juta. Jauh banget perbedaannya. Dan ini ya tidak sesuai dengan peminjaman kalian. Artinya apa? Artinya pinjol ilegal ini sangat jelas sekali merugikan teman-teman kalau teman-teman bayar, apalagi kalau sampai mengajukan. Rugi di mana bang? Yang pertama, bunganya sangat luar biasa sekali, cara penagihannya juga nggak manusiawi, dan yang ketiga ini adalah peretasan data, dia bisa mengakses dan bisa mengambil isi handphone teman-teman. Jadi kalau kalian bayar, sangatlah rugi sekali. Dan juga teman-teman di sini, kalau teman-teman butuh uang di aplikasi pinjaman online, ketika teman-teman sudah buka Play Store ataupun di App Store, melihat aplikasi pinjaman online, jangan melihat dari label OJK. Dan di mana itu ada di gambar profil dari pinjol tersebut. Jadi kalau ada aplikasi pinjol, terus ada nama OJK-nya, AEVI, teman-teman jangan langsung percaya. Tapi teman-teman harus bisa cross-check terlebih dahulu di halaman website OJK, atau teman-teman bisa tanyakan melalui nomor telepon OJK untuk menanyakan status aplikasi yang kalian gunakan legal atau ilegal. Tapi kalau aplikasi jenisnya ilegal, maka teman-teman galbaikan. Sekali lagi, jangan melihat dari label OJK-nya. Jangan melihat dari label OJK-nya. Tapi teman-teman bisa cross-check nama atau status aplikasi yang kalian gunakan, legal atau ilegal, di halaman website OJK. Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, nggak terlalu panjang-panjang. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan juga teman-teman di sini yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup WA kita. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Pinjol ilegal harus diberantas dengan cara galbay secara serempak.